Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita kembali bertemu di ibadah online gereja kita. Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan memenuhi rumah kita masing-masing. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak, digambar dalam jiwaku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Tuhan, Yesus selamat bagiku. Dia Tuhan selamatkan, Kau selamatkan kami Tuhan. Bagi Dia pujianku, hanya kasih-Nya. Angkatku jadi anaknya, dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya segalanya bagiku. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia dan hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan dengan imanmu, bagi Dia, segala pujian, serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya.
hamba Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, hanya bagimu Yesus Tuhan, selama-lamanya. Hanya pujian bagi Tuhan, hanya Kau yang layak terima segala pujian kami Bapa. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, terima pujian kami, terima syukur kami Yesus Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, urapi kami Yesus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sucikan kami Bapa, layakkan kami hadapan-Mu Yesus. Hanya bagi Tuhan, hanya bagi Yesus, bagi Dia segalanya bagi Tuhan. Tiada yang seperti Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu penuh Bapa setiap hari Tuhan, kebaikan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya Bapa yang terjadi dalam hidup kami Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Bagi Dia hanya bagi Yesus serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat kami Tuhan, kekal selamanya. Bagi Dia hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian serta syukur kami selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamanya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Kau Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Kami mau melanjutkan puji-pujian kami. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu dengan semangat sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, kita mau melanjutkan pujian kita. Allahku dahsyat, haleluya. Allah kita dahsyat. Oh, oh. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat Bapak Ibu. Oke, haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Sukacita melimpah. Sukacita dalam Tuhan pasti melimpah. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada masa tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu, kita mau angkat pujian kita kembali. Datanglah dan bertahta. Haleluya. Kau baik Tuhan.
Great is our God. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Kaulah jalan kebenaran, kami rindukan. kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kau baik Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyembah. kami rindukan Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, besar Allah kita. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian walau seribu rubah. Kasih setiamu Ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. meski Awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu lebar di sisiku, tetap Tuhan penolongku. Walau 10.000 rebah di
pujian ini. Walau 1000 lebah. Kita imani pujian ini Bapak Ibu. Kau tetaplah Allah, penolong kami. 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi, walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku Tuhan, penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan digoyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami tak goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mimbar saya serahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita. Apa kabarnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu bersama saudara. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Bimbinglah daku ya Yesus. Haleluya. Daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, firman-Mu bagaikan bagaikan suluh, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus pembimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini,
oleh karena kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Karena Tuhan yang membimbing kami, Engkau di sisi kami, Engkau penopang kami, sehingga kami tidak jatuh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang indah bagi kami semua. Biarlah Tuhan senantiasa kami ada di dalam lawatan Tuhan, kami ada dalam rangkulannya Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau senantiasa menyertai kami dimanapun kami ada. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu senantiasa mendukung dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percayakan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau urapi setiap hati kami. Sehingga hati kami boleh siap menjadi tempat taburan firman Tuhan. Menjadi firman-Mu berakar berbuah-buah di dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Barusan kita berkata, tanpa Yesus di sisi kita, tanpa Yesus penopang kita, tanpa Yesus pembimbing kita, kita boleh jatuh. Tetapi dengan Yesus ada di sisi saya, ada di sisi saudara, ada di kita, maka kita tidak akan jatuh. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, tiba saatnya bagi kita sampai kepada firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 10 ayat 22, 27 dan 29. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ayat yang ke-27. Ayat ke-27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ayat 29. Ayat 29, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksud ayat Amsal 10 ayat 22 ini? Saudaraku, ada perbedaan mencolok di antara dua terjemahan ayat Alkitab berikut ini, saudaraku. Amsal pasal 10 ayat 22 yang berbunyi tadi dikatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudaraku, saya akan kalau diartikan secara lurus bahwa tidak perlu kerja keras, cukuplah berkat yang ada dari Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan terjemahan Alkitab Hidup Baru yang berbunyi demikian saudaraku, berkat Tuhanlah menjadikan kaya dan tidak disertai duka cita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak disertai duka cita. Berkat Tuhan yang sungguh-sungguh, yang tidak dipengaruhi yang lain saudaraku. Berkat Tuhan yang sungguh-sungguh itu yang datang dari Tuhan kepada kita, dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan tidak disertai duka cita. Sebab dikatakan di sini saudaraku, tetapi Alkitab sabda ada penjelasannya yang mengatakan saudaraku, terlalu sering kekayaan materi di dalam dunia ini diperoleh melalui kejahatan dan keserakahan, sehingga menjadi dengan demikian tidak berasal dari Allah. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 2. Amsal 10 ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Puji Tuhan saudaraku, kalau harta
yang diperoleh dari kefasikan itu tidak berguna. Tetapi kalau harta yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan, dari Allah, itu dikatakan berguna, saudaraku. Maka dikatakan tidak ada duka cita di sana. Tidak ada duka cita, saudaraku, apabila harta itu yang dari Tuhan. Kekayaan yang dikatakan tadi, saudaraku, kaya jasmani, kaya rohani, itu dari Tuhan. Itu sungguh luar biasa, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekayaan sejati terdiri, saudaraku, atas berkat dari Tuhan. Itu kekayaan sejati. Ataupun kita miskin, ataupun kita kaya, jikalau Tuhan ada di sisi kiri kita, Tuhan ada bersama dengan kita, itu kita sudah kaya, saudaraku. Saudara, maka kekayaan di situ kekayaan sejati. Apakah kita miskin atau kaya? Tetapi dikatakan, saudaraku, apakah kita miskin atau kaya? Yang penting, saudaraku, kehadiran dan perkenanan Tuhanlah. Kehadiran dan perkenanan Tuhan, kekayaan terbesar bagi kita. Ada haleluya, saudaraku. Haleluya, saudara. Kalau Tuhan ada di kita, Tuhan beserta kita, itulah milik kita yang paling berharga. Karena dia tidak sanggup melakukan sesuatu, sanggup mengadakan segala perkara di dalam hidup saudara dan saya. Bahkan kadang, saudaraku, kadang dikatakan Timotius, saudaraku, 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan, saudaraku. Dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ini seolah-olah, saudaraku, dipadukan dengan ayat yang dikatakan oleh Raja Salomo, bahwa kekayaan itu harus murni dari Tuhan. Jangan karena dikejar-kejar, jangan karena susah payah diusahakan, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku. Dikatakan di situ bahwa beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini tidak perlu sampai dikatakan menyiksa diri dan berbagai-bagai duka. Hanya mengejar uang. Hanya mengejar harta. Tetapi harta yang terindah adalah Yesus ada di dalam diri saudara dan saya. Maka kehadiran Tuhan yang membimbing saudara dan saya, membimbing kita, menopang kita, membimbing kita, itu yang terutama yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 27. Dikatakan, saudaraku, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Takut akan Tuhan di sini, saudaraku, artinya menuruti segala perintah-perintahnya. Menjauhkan segala larangan-larangannya. Arti fasik, saudaraku, ada yang fasik di sini, saudaraku. Arti fasik, kalau kita mempelajari dari Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan sungguh-sungguh dan benar-benar keluar dari yang suci. Itu fasik. Orang fasik dikatakan dia mengerti berita firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Ini perlu dihindari dari saudara dan saya. Jangan sampai dikatakan orang fasik. Karena orang fasik dikatakan memperpendek umurnya, saudaraku. Diperpendek, saudaraku. Kenapa? Karena orang fasik, dia mengerti, dia mendengar berita. Dia sudah tahu berita keselamatan tetapi tidak melakukannya. Dikatakan di situ, saudaraku. Oleh fasik artinya iman yang keluar dari Allah. Keluar dari Allah. Jangan, saudaraku, iman kita keluar dari Allah. Iman kita mau tetap bergantung. Iman kita mau tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Fasik secara etimologi berarti keluar dari sesuatu.
ada keluar dari sesuatu. Sedangkan secara terminologi berarti seseorang yang menyaksikan tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Dia sudah melihat, dia sudah tahu ini tidak perlu dilakukan, ini larangan. Ini sudah tahu ini perlu dilakukan. Dia sudah tahu itu, sudah mengerti. Tapi tidak mau melakukannya. Itu yang dikatakan fasik saudaraku. Oleh sebab itu, jangan sampai dikatakan kita fasik. Saudara dan saya, kita rindu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Orang yang senantiasa berada di jalan Tuhan. Berada di jalan Tuhan saudaraku. Ayat 10, Amsal pasal 10 ayat 29. Tolong dibaca. Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Saudaraku yang dikatakan jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang bagi perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan berarti dikatakan tadi, jalan Tuhan adalah perlindungan. Perlindungan, penopang yang menjaga, yang mengawasi, yang mengayomi. Maka dikatakan perlindungan. Apa itu jalan Tuhan? Jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang bagi perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara dan saya, kita mau berpegang kepada peringatan-peringatan dan janji-janji Tuhan. Dan dikatakan saudaraku, kita ada di dalam kasih setia Tuhan. Saudara dan saya ada di dalam kasih setia Tuhan. Dan kita tetap berpegang di dalam peringatan-peringatannya. Kita ada di dalam perjanjiannya. Kita ada di dalam lawatannya Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dikatakan kita rindu tetap ada di jalan Tuhan. Kita tetap berpegang pada perintah Tuhan, peringatan-peringatannya. Kita rindu tetap ada di dalam lawatan Tuhan. Kita senantiasa memohon kepada Tuhan. Selalu seperti pujian kita tadi, senantiasa kita dibimbing oleh Tuhan. Biarlah dibimbing kita ke arah yang Dia mau. Kita tetap mengasihi Dia sebab Dia telah duluan mengasihi saudara dan saya. Dia telah duluan mengasihi saudara dan saya. Patutlah kita tetap berpegang di dalam jalan Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kita mau tetap di dalam firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Amin saudara. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita tetap takut akan Tuhan. Tetap takut akan Tuhan. Melakukan perintah-perintahnya. Menjauhkan segala larangan-larangannya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Amsal atau Raja Salomo mengatakan saudaraku. Kekayaan berharga itu adalah Tuhan Yesus yang menjadi milik kita. Yang menjadi milik saudara dan saya. Boleh kita miliki harta, ya, boleh kita miliki sesuatu, biarlah itu semuanya karena Tuhan. Bukan karena dikejar-kejar yang dikatakan. Bukan karena sampai membuat dia mengalami duka. Ya, mengalami duka. Misalnya saudaraku, kalau harta itu oleh dijadikannya mendapatkan oleh dia merampok, oleh membunuh, itu tidak baik. Di dalam ayat ini tidak baik. Sebabnya apa dikatakan? Harus murni dari Tuhan. Dari Tuhan. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dalam Tuhan. Karena dikatakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu adalah
darinya saudaraku. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Penyertaan Tuhanlah menjadikan kita boleh ini dan itu saudaraku. Kalau kita boleh sekarang ini mengalami sukacita, itu karena berkat Tuhan. Karena kita boleh merenung saudaraku, keadaan-keadaan di masa sekarang ini. Ada keadaan yang banyak yang bisa dikatakan menakutkan. Tetapi kita berserah penuh kepada Tuhan. Berkat Tuhan ada pada kita. Memberikan kekuatan buat kita. Memberikan power kepada kita. Sehingga tetap kita kuat di dalam Dia. Dan biarlah kita senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Karena dikatakan berkat Tuhan ada pada kita. Berkat Tuhanlah yang diberikan kepada kita. Dan tidak ada duka cita. Saudaraku. Kalau tadi ayat pertama terjemahan lama. Seolah-olah tidak perlu kerja keras. Padahal perlu juga kerja keras saudaraku. Kerja keras juga perlu. Tetapi jangan sampai membuat kita mengalami kedukaan. Boleh kerja keras. Jadi bukan arti yang di sini tadi seolah-olah kita tidak perlu bekerja. Bukan saudaraku. Tetapi dikatakan mari kita ingat di dalam perjanjian hidup baru. Dikatakan berkat Tuhan menjadikan kaya dan tidak disertai duka cita. Mengapa tidak disertai duka cita? Karena murni Yesus ada di dalamnya. Yesus yang memberkati saudara dan saya sehingga tidak ada duka cita di dalamnya. Kekayaan kita itu kekayaan jasmani, teristimewa kekayaan rohani akan ditambah-tambahkan buat saudara dan saya. Asalkan kita datang dengan sungguh-sungguh. Dan dikatakan tadi di ayat berikutnya saudaraku, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Takut akan Tuhan. Saudaraku, kalau kita artikan di sini takut akan Tuhan memperpanjang umur. Saya kira setiap manusia, setiap kita ingin panjang umurnya. Tetapi saudaraku, panjang umur di dalam sehat dan kuat di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Dan jalan Tuhanlah yang tetap yang kita rindukan. Kita tetap di jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang-orang yang tulus. Orang yang tulus, saudaraku, yang tulus sungguh-sungguh. Kalau dikatakan tulus, makna tulus, saudaraku, adalah sungguh dan benar-benar keluar dari hati yang suci. Sungguh, tidak ada embel-embel lain. Tidak ada karena sesuatu, tetapi tetap tertuju. Tulus, sungguh-sungguh dengan hati yang suci yang datang kepada Tuhan. Itu makna dari kata tulus saudaraku. Maka dikatakan tadi saudaraku, kita harus tetap di dalam hati yang tulus. Jalan Tuhan yang bagai perlindungan bagi orang-orang yang tulus. Jadi kalau saudara dan saya, kita tulus dengan hati yang suci datang kepada Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan itu sebagai perlindungan bagi saudara dan saya. Amin. Menjadi perlindungan. Setiap orang ingin mempunyai perlindungan. Ada perlindungan hukum, ada perlindungan sekalian saudaraku. Ingin dilindungi dari masalah-masalah. Saudara dan saya ingin kita dapat perlindungan dari masalah-masalah yang masa sekarang ini. Kita ingin terlindung dari persoalan-persoalan yang sangat pelik sekalipun. Karena setiap orang ingin terlindung dari masalah-masalah yang sulit. Saudara dan saya, bagaimana kita bisa mendapatkan perlindungan itu? Tentu saudara dan saya harus tulus. Harus tulus. Harus yang
tulus, yang sungguh-sungguh, yang suci, hati yang keluar dari kita, yang suci datang menghadap Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita diingatkan, marilah kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab segala kekayaan ada pada Dia. Kekayaan jasmani ada pada Dia. Mari kita berseru. Kekayaan teristimewa, kekayaan rohani. Itu yang sangat kita butuhkan. Karena apa? Dibanding saudaraku, dibanding 70-80 tahun, lebih lagi yang dikatakan yang selama-lamanya, saudaraku. Saudaraku, karena kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kalau Amsal ini perumpamaan yang diberikan raja, dia sudah mungkin memperhatikan apa yang dialaminya. Dialaminya di masa hidupnya ketika dia berjalan, dia mengalami persoalan-persoalan, tetapi Tuhan segera menolong dia. Tuhan menolongnya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita senantiasa mau mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Apapun yang kita butuhkan, mari kita mengundang Tuhan. Teristimewa di masa sekarang ini, penyakit COVID-19 ini saudaraku. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjauhkan itu dari hadapan kita. Biar kita boleh berjalan dengan sukacita bersama dengan Dia. Mari kita mengundang Tuhan. Biarlah kita senantiasa bersama dengan Dia untuk melakukan segala perkara. Sebab Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, saudaraku. Ada ayat berkata, berarti segala perkara saudara dan saya, Dia dapat menanggung di dalam Dia, saudaraku. Dia dapat membebaskan saudara dan saya. Karena kita adalah anak-anak kekasihnya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita memohon kepada Tuhan, dibimbingnya kita, ditopangnya kita, dibela kita di dalam segala perkara kita. Saudaraku, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berita firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, saudaraku. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, saudaraku. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Kita orang yang tulus datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya perlindungan itu menjadi milik saudara dan milik saya. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan biarlah dimeteraikan di dalam hati kita sebagai dan dikatakan sebagai penuntun di dalam perjalanan hidup kita. Senantiasa kita diingatkan agar kita takut akan Tuhan. Dan kita tetap memohon kepada Tuhan supaya kita ada di dalam perlindungannya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Sebelum kita berdoa kita angkat dulu pujian. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Ajarku
dalam surga. Kami bersyukur Tuhan. Keberadaan kami adalah berkat Tuhan. Keadaan kami adalah berkat Tuhan. Oleh karena penjagaanmu, oleh karena pemeliharaanmu, karena Engkau menopang kami Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana ada pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus buat lawatanmu, buat penjagaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya hamba berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah tetap di dalam pemeliharaannya Tuhan. Engkau berikan hikmat maripat dari surga Tuhan. Buat setiap pemimpin kami Tuhan. Dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Bahkan Tuhan kami berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, ada di dalam lawatannya Tuhan, ada dalam rangkulannya Tuhan, sehingga kami tetap aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat rencana pembangunan gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang sanggup mengirimkan dana Tuhan. Bagaikan zaman dulu Tuhan Engkau berikan Tuhan dapat mengirimkan burung-burung gagak kepada Elia Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan Engkau sanggup mengirimkan buat kami. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu dahsyat bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu luar biasa. Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada Tuhan Yesus. Engkau sanggup Tuhan, menjamah setiap hati kami. Menjadi hati yang datang sungguh-sungguh, yang tulus, yang suci datang menghampiri Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima kasih Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Happy Sunday and God bless you.